Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Seperti layanan terbaik kami adalah tanda untuk negeri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Meracik berbagai cita rasa, melukis indahnya budaya, meramu aroma karsa, seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan adalah tanda mata kami untuk negeri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya yang penuh potensi. Memenuhi keinginan semua asa untuk sebuah perubahan. Dimulai dari niat baik, terciptalah berbagai upaya untuk meraih hal berharga. Meracik berbagai cita rasa, melukis indahnya budaya, meramu aroma
prakarsa untuk dinikmati bersama dengan kehangatan. Seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan untuk mendukung dan membangun pertumbuhan negeri ini. Terus pusing karena ngurus ujiannya buat education. Menciptakan senyuman. Terus si guru awal yang ngabarin pihak ujiannya Tanda mata kan kami ngabarin pihak humas gitu untuk negeri. apa? Education. Emang ngundang seluruh Indonesia gitu. Education bukan education. Acara mulai. Ya emang dulu. Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua agar kita bisa hadir di acara Pre-Event Education 2021 Amakata ini walaupun secara daring. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Iwan Setiawan serta Wakasek Kesiswaan serta Bapak Ibu Guru dan staf yang kami hormati dan juga peserta yang kami cintai. Perkenalkan, nama saya Raya Rahma Madani selaku MC yang akan menemani kalian semua di keberlangsungan acara Education 2021 Amakata ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Untuk Akang Abdurrahman Ilyas, dipersilakan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkah dan rahmat, dan apapun yang kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisa menjadi jalan pembimbing kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku bermunajat kepadamu, jadikanlah education kali ini bisa memberikan rahmat dan berkah kepada seluruh kakak kelas kami yang akan menempuh ujian dan yang akan menempuh masa perkuliahan. Dan jadikanlah education ini bisa menjadi pembimbing bagi kami untuk anak kelas 11 dan kelas 10 agar bisa meneruskan ke depannya dan agar bisa menempuh pendidikan yang baik sesuai dengan minat bakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang telah usaha panitia lakukan menjadi ladang berkah dan ladang ibadah kepadamu demi mensukseskan acara education ini, dan jadikanlah apa yang kami lakukan selaku peserta yang hadir menjadi ladang berkah kepadamu agar bisa memberikan keberkahan bagi dunia dan akhirat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, jadikanlah kami sebagai anak-anak SMA 3 dan sebagai guru-guru dari SMA 3 sebagai generasi penerus bangsa yang bisa mengangkat derajat bangsa ini melalui agama, melalui akademik, dan melalui prestasi yang luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Haji Diden Rosinda selaku pembina AFIS dan PK SMA Negeri 3 Bandung. Kepada Ibu Diden dipersilakan. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pre-event Education 2021 adalah merupakan hajat tahunan anak OSIS SMA Negeri 3 Bandung demi menunjang kebutuhan kelas 12 menuju perguruan tinggi. Kali ini mengusung Amakatra dalam bahasa Sangsekerta Amadar, Pelita Akram Berkilau Anagata Masa Depan dengan tagline Together to Reach a Brighter Future. Apa isi kegiatannya? Yaitu berupa talk show beberapa perguruan tinggi swasta ternama yang banyak diminati para calon mahasiswa di Indonesia. Di Education ini berkesempatan untuk mempromosikan kepada calon mahasiswa yang ada di SMA Negeri 3 Bandung ini dengan cara menyampaikan informasi bagaimana perguruan tinggi tersebut banyak diminati dan dijadikan pilihan. Saya haturkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan semua pihak yang mendukung acara Education ini, terutama para sponsor. Semoga semakin kesohor dan semakin masyhur. Tahun ini adalah tahun pandemi, maka acara Education ini dilaksanakan melalui Zoom dan live stream YouTube dari tanggal sekarang, tanggal 11, 13, 14, 15, dan 18 Januari. Selamat mengikuti.
Terima kasih Bu Liden atas sambutannya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin dari hadirin sekalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih pre-event education 2021 Amakatra ini diadakan? Atau mungkin penasaran apa sih tujuannya dari ini? Jadi, pre-event education 2021 Amakatra ini merupakan event yang diadakan sebelumnya event dan bertujuan untuk memberikan informasi bagi peserta dalam universitas swasta serta fakultas-fakultasnya. Nah, karena itu, hari ini akan ada 2 tamu dari universitas swasta, yaitu Universitas Islam Bandung dan Telkom University. Untuk Universitas Islam Bandung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga kabarnya masih baik-baik aja ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara ini, kami dari Unisba ingin memperkenalkan dulu, karena kita punya tagline tak kenal maka ta'aruf. Nah di sini saya, Fayari dari bagian komunikasi informasi dan promosi bersama dengan Teh Ana Andriana juga. Di sini kita berdua akan memberikan informasi kepada teman-teman semua seputar Universitas Islam Bandung. Untuk teman-teman yang mungkin tinggalnya di Bandung udah nggak asing ya sama Unisba, karena Unisba ini letaknya di tengah kota, di Taman Sari, jadi mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu dan sering lewat juga sama lewat gedung Unisba gitu ya. Nah buat teman-teman mungkin ada yang pengen tahu lebih dalam tentang Unisba, mungkin sebelum kita mulai presentasi, kita simak dulu ada video dari profil Unisba yang bisa teman-teman saksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat yang juga dikenal sebagai kota pendidikan, yang memiliki hasanah keilmuan dan memiliki cukup banyak perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Islam Bandung yang berdiri sejak tahun 1958 atas dasar gagasan sejumlah tokoh umat Islam Jawa Barat. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki budaya akademik Islami, untuk itu, strategi pendidikannya secara filosofis, Universitas Islam Bandung menawarkan konsep pendidikan komprehensif yang memiliki azas berlandaskan Islam. Sejak tahun berdirinya, Unisba sudah melahirkan 10 fakultas, sarjana S1, di antaranya Syariah, Dakwah, Tarbiyah dan Keguruan, Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, Pasca Sarjana, Program Magister S2, Program Doktor S3. Dukungan dari kepemimpinan rektor, tenaga pengajar, staf, kreativitas mahasiswa yang terus berinovasi dalam mengembangkan fasilitas unggulan pendidikan. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan, menjadikan Unisba sebagai universitas yang layak diperhitungkan, sehingga Unisba mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dari tahun ke tahun pun Unisba semakin menunjukkan kemandiriannya untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Terbukti dari beberapa penghargaan yang diraihnya, nasional maupun internasional. Salah satunya, tahun 2019, Universitas Islam Bandung mendapat akreditasi internasional untuk 13 prodi dengan predikat penilaian tertinggi Premier yang dilakukan oleh Accreditation Service for International Schools, College and University atau ESIC yang berbasis di UK. Sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Islam, Universitas Islam Bandung atau Unisba memiliki nilai lebih dibanding perguruan tinggi swasta lainnya karena selalu memasukkan nilai keislaman dalam setiap aspek pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Unisba menjadi sebuah perguruan tinggi Islam yang memberikan kontribusi dan solusi
dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan umat. Untuk itulah Unisba pada masa kini dan akan datang akan mendorong terwujudnya visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, maju dan terkemuka di Asia. Dengan berupaya untuk mewujudkan mahasiswa sebagai generasi yang berkarakter 3M, yaitu Mujahid, Mustahid, dan Mujadid. Untuk mengkader generasi unggul yang berakhlakul karimah, Unisba mewajibkan mahasiswanya mengikuti kegiatan pesantren mahasiswa baru, pesantren calon sarjana, pesantren calon dokter. Inilah terobosan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan kompeten dan berdaya saing. Hal ini pun terbukti dari prestasi mahasiswa yang diraih di kancah nasional bahkan internasional. Ya teman-teman, itulah sekilas tentang Unisba yang bisa teman-teman saksikan. Kalau misalnya pengen tahu lebih lengkap lagi, teman-teman bisa buka YouTube Unisba. Di sana juga ada video tentang Unisba, bukan hanya tentang gedungnya aja, tapi ada juga vlog tentang Unisbanya sendiri gitu, tiap-tiap gedungnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke presentasinya ya. Ke atasin dulu. Langsung next. Ya baik teman-teman, jadi Unisba ini kita sudah berdiri selama 62 tahun. Tepatnya Unisba ini berdiri tanggal 15 November tahun 1958. Unisba punya visi menjadi perguruan tinggi yang maju, mandiri, dan terkemuka di Asia. Nah, Unisba sendiri punya 10 fakultas dan kita punya tagline itu menghasilkan sarjana yang 3M. Apa 3M itu? 3M itu adalah Mujahid, Mujtahid, dan Mujadid. Artinya adalah pejuang, pembaharu, dan peneliti. Seperti itu. Unisba juga selama 62 tahun berdiri sudah memiliki banyak fasilitas, yaitu kita laboratorium. Laboratorium kita cukup lengkap. Kemudian dari prestasi dosen dan mahasiswa itu juga cukup banyak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian Unisba sendiri sudah memiliki akreditasi A. Akreditasi ini kita peroleh di tahun 2017 seperti itu. Dan juga sudah mendapatkan penghargaan ISO. Nah, Unisba sendiri merupakan PTS yang terakreditasi A ketiga di Jawa Barat. Kemudian Unisba sendiri pada tahun 2019 itu telah melakukan akreditasi internasional dari lembaga ESIC yang berbasis di UK atau di London. Nah, dari hasil akreditasi tersebut, Unisba mendapatkan level premier atau setara dengan A kalau misalnya di BAN PT. Dan Unisba menjadi 10 PTS yang terrekognisi internasional. Jadi dari segi prodi yang paling banyak itu kita ke-10 di Indonesia dari PTS-nya. Kemudian kemarin juga Unisba baru mendapatkan penghargaan dari Swiss, yaitu European Award for Best Practice 2020 gitu. Dengan kategorinya itu gold, kategori yang tertinggi. Kalau dari segi fasilitas, kita di sini punya laboratorium seperti yang saya sebutkan. Untuk laboratoriumnya ini di setiap fakultasnya itu cukup lengkap. Kemudian seperti saat ini kami presentasi di Lab TV. Lab TV ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komunikasi. Kemudian di Unisba juga sudah ada perpustakaan. Untuk perpustakaan kita cukup lengkap juga untuk buku-bukunya. Kemudian karena sekarang lagi pandemi juga perpustakaan kita juga melayani pelayanan secara online. Kemudian dari fasilitas parkir, Unisba juga selalu melakukan perubahan, yaitu jadi kita di gedung baru itu sekarang udah ada tempat parkir baru yang cukup luas gitu sampai ke basement ke bawah 3 lantai. Kemudian dari segi lift gitu, lift juga kita ada fasilitas liftnya juga. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ke Unisba itu walaupun misalnya gedungnya tinggi gitu, jadi nggak usah khawatir nanti harus naik tangga karena kita udah ada fasilitas lift juga. Kemudian dari fasilitas olahraga kita ada lapang basket, ada lapang voli, dan ada lapang futsal. Kemudian kita juga punya kendaraan operasional, yaitu ada bus dan juga HiS yang biasanya digunakan untuk kegiatan mahasiswa kalau misalnya ada yang keluar kota atau nggak ada perlombaan seperti itu. Kita juga punya student center, kemudian ada kantin dan kafe, dan Unisba juga punya smart water. Jadi buat teman-teman yang nanti masuk ke Unisba, nanti bakal mendapatkan tumbler.
Tumbler tersebut itu berisi chip, jadi nanti teman-teman kalau misalnya lagi berkegiatan di Unisba, nggak usah khawatir harus beli air minum keluar, karena nanti bisa teman-teman dapat fasilitas smart water itu gratis, karena bisa dari tumblernya itu nanti bisa mengeluarkan air dari si fasilitas smart waternya seperti itu. Kemudian kita juga punya fasilitas bank dan wifi juga, jadi buat teman-teman nanti yang pengen ngerjain tugas, itu nggak usah khawatir harus nyari internet di mana, karena bisa ngerjain di kampus. Kemudian kita punya pusat bahasa, ada juga Masjid Al-Asy'ari, kemudian aula utama yang biasanya digunakan kalau ada kegiatan-kegiatan besar, seperti misalnya milad, ataupun ada seminar-seminar, itu digunakannya di aula. Kemudian kita ada poliklinik juga, jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang sakit, itu bisa periksa langsung ke klinik gitu. Dan ketika teman-teman nanti masuk, teman-teman bakal dapat fasilitas tersebut, jadi untuk periksanya itu nggak bayar untuk mahasiswa. Kita juga punya fasilitas ambulan, kemudian ada koperasi mahasiswa, koperasi karyawan dan dosen, kemudian punya juga perangkat seni dan budaya, dan kita juga ada kompleks pesantren. Jadi Unisba ini kampus 2-nya itu terletak di Ciburial Dago. Nah, Ciburial Dago itu tempatnya selain dipakai untuk perkuliahan juga, di sana ada asramanya juga. Biasanya kita ada kegiatan pesantren 2 kali untuk Unisba, yaitu pesantren mahasiswa dan pesantren calon sarjana. Nah, nanti teman-teman selama kurang lebih 1 minggu itu bakal belajar di sana, bakal belajar mengaji, kemudian belajar bagaimana menjadi imam dan khotib, kemudian belajar juga pemulasaran jenazah. Nah, itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Unisba. Kita juga sekarang udah punya Unisba Student Career Development. Jadi buat teman-teman nanti yang nyari informasi tentang pekerjaan itu bisa datang ke sini gitu, ke USCD. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa Unisba sendiri terdiri dari beberapa gedung ya. Dan memang kita untuk komplek besarnya itu kebanyakan di Taman Sari. Kita ada di Taman Sari nomor 1 Bandung, itu adalah kampus utama Unisba. Kemudian untuk gedung rektoratnya itu seperti perkantorannya itu ada di Jalan Taman Sari nomor 20 Bandung. Kemudian untuk Fakultas Kedokteran itu ada di Jalan Taman Sari nomor 22 Bandung. Dan yang baru itu kita ada di Jalan Taman Sari nomor 24 sampai 26 Bandung, itu ada beberapa fakultas seperti Fakultas Syariah, Dakwah, Tarbiyah, kemudian Hukum, Ekonomi, Teknik, dan Fakultas Ilmu Komunikasi itu di Taman Sari nomor 24 sampai 26. Kemudian untuk yang pasca sarjana itu di Jalan Purnawarman nomor 59. Dan untuk Fakultas MIPA itu ada di Jalan Langga Gading nomor 8 Bandung. Dan kita juga ada di Jalan Terusan Batik Halus itu untuk Fakultas MIPA juga, dan ada untuk yang nanti ke depannya profesi apoteker itu insya Allah bakal di sana juga. Dan yang terakhir itu adalah di Jalan Ciburial Indah Dago atau Bandung. Nah, teman-teman, ini ada 10 fakultas di Unisba yang perlu teman-teman ketahui. Mungkin ada sebagian yang belum teman-teman tahu gitu karena dan masih asing juga, ada apa aja sih fakultas di Unisba. Nah, kita ini punya 10 fakultas yang terdiri dari beberapa prodi. Yang pertama ini ada Fakultas Syariah. Untuk Fakultas Syariah ini kita ada 3 prodi, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Nah, buat teman-teman yang di sini pengen belajar tentang bagaimana sih tentang hukum waris, kemudian ada yang pengen tahu juga gimana sih cara mengetahui tanggal untuk Idul Fitri gitu, mencari hilal itu seperti apa, itu teman-teman nanti bisa belajar di Hukum Keluarga Islam. Terus buat teman-teman yang pengen belajar tentang ekonomi syariah gitu, seperti ilmu ekonomi, cuman banyak nilai-nilai Islamnya, itu bisa masuk ke Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini juga ada Perbankan Syariah, ini ada prodi baru. Jadi ini tahun kedua kalau teman-teman masuk ke Perbankan Syariah, ini bakal mempelajari tentang bagaimana sistem perbankan tapi secara syariah gitu. Seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini tren dari bank itu udah banyak, nggak hanya cuma bank konvensional aja, tapi banyak juga bank-bank syariah. Jadi untuk prospek kerjanya cukup luas juga gitu. Kemudian di kita ada Fakultas Dakwah. Untuk Fakultas Dakwah ini teman-teman bukan hanya belajar tentang bagaimana untuk ceramah di atas mimbar, tapi teman-teman juga di sini bakal belajar bagaimana membuat sebuah pesan komunikasi tapi yang menarik gitu. Seperti kalau teman-teman lihat di TV itu ada Islam Itu Indah, kemudian ada juga kayak Mozaik Islam, itu salah satu produk yang dihasilkan oleh Fakultas Dakwah seperti itu nanti. Kemudian di kita ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kalau di sini teman-teman bakal belajar bagaimana cara untuk menjadi guru. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen jadi guru PAI itu bisa masuk ke pendidikan agama Islam, atau ada teman-teman yang lebih tertarik dengan pengajaran anak-anak gitu, pengen bisa belajar bagaimana sih metode yang menarik untuk membuat anak-anak tuh senang gitu ya belajar gitu. Misalnya teman-teman bisa masuk ke PG PAUD. Kemudian kita juga punya Fakultas Hukum. Untuk Fakultas Hukum ini akreditasinya udah A. Dan misalnya kalau teman-teman masuk Fakultas Hukum, nanti konsentrasinya itu teman-teman bakal dibagi ke
beberapa konsentrasi, yaitu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum tata negara. Nanti biasanya teman-teman bakal milih di semester ke-5. Kemudian di kita ada fakultas psikologi juga. Psikologi ini untuk yang IPS, jadi buat teman-teman yang IPS ataupun IPA itu bisa daftar ke Fakultas Psikologi Unisba. Untuk akreditasi dari psikologi ini alhamdulillah udah A juga di tahun 2019 kita akreditasinya. Kemudian untuk konsentrasinya kita ada 3, yaitu ada psikologi klinis, psikologi industri, dan psikologi pendidikan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar jadi guru BK misalnya itu bisa masuk ke psikologi pendidikan, atau ada yang pengen belajar, pengen jadi HRD gitu, itu bisa masuknya ke psikologi industri, atau teman-teman ada yang pengen belajar tentang lebih ke kejiwaannya seperti apa, itu masuknya ke psikologi klinis. Di kita juga ada fakultas MIPA. Untuk MIPA kita ada 3 prodi, yaitu statistika, matematika, dan farmasi. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya lagi pilpres tuh ada yang selalu ngeliat kan kalau ada survei-survei dari SMRC atau enggak Kompas. Nah itu survei-survei itu biasanya adalah bidang yang digeluti oleh mahasiswa, oleh lulusan dari statistika. Jadi buat teman-teman yang suka dengan bidang seperti itu bisa masuk ke prodi statistika. Kemudian kalau teman-teman ada yang suka menghitung, kayak misalnya udah nggak bosan nih belajar matematika dari SMA, pengen belajar lagi di masa kuliah, itu bisa masuk ke matematika. Di situ juga teman-teman bakal belajar tentang IT-nya juga. Kemudian di kita ada prodi farmasi. Untuk farmasi ini buat lebih ke obat-obatan, buat teman-teman yang mungkin pengen jadi apoteker itu bisa masuk ke farmasi. Nanti tinggal meneruskan lagi untuk profesinya ke apoteker. Kemudian kita punya fakultas teknik. Untuk teknik kita ada 3 prodi, yaitu teknik pertambangan, teknik industri, dan perencanaan wilayah dan kota. Kalau teknik pertambangan ini memang prospek kerjanya kebanyakan di luar Pulau Jawa ya, kayak misalnya Kalimantan atau enggak Papua, itu kayak di Freeport seperti itu. Kalau teknik industri ini belajar bagaimana tentang mengkombinasikan 3 hal. Misalnya teman-teman kayak pengen membuat sebuah perusahaan, itu gimana sih caranya membuat sistem produksi yang efektif itu baik dari segi bahan bakunya, kemudian metode pengerjaannya seperti apa, dan SDM-nya seperti apa, itu di teknik industri. Kemudian kalau ada teman-teman yang pengen belajar bagaimana sih mengelola kota itu, kayak misalnya luas jalannya itu idealnya seperti apa sih dalam sebuah kota, kemudian perumahannya seperti apa, penerangannya seperti apa, itu bakal bisa dipelajari di perencanaan wilayah dan kota. Dan di sini juga ada pendidikan profesi insinyur. Jadi buat teman-teman yang pengen ngambil profesi insinyur setelah lulus, itu bisa di Unisba. Kemudian kita ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk ilmu komunikasi kita ada 3 bidang kajian. Yang pertama ada bidang kajian jurnalistik, kemudian ada bidang kajian manajemen komunikasi, dan public relation. Nah buat teman-teman yang pengen belajar gimana sih jadi reporter gitu, kayak misalnya pengen jadi Najwa Shihab gitu, pengen jadi news anchor, itu belajar tentang penulisan, fotografi, itu bisa di bidang kajian jurnalistik. Atau teman-teman ada yang lebih suka di balik layar, kayak misalnya pengen jadi sutradara, pengen jadi penulis naskah, atau pengen jadi flow director, itu teman-teman bisa belajarnya di manajemen komunikasi. Kemudian kalau teman-teman ada yang lebih suka di depan layar, pengen jadi news anchor juga bisa, pengen jadi presenter bisa, atau pengen jadi humas di sebuah instansi, itu teman-teman nanti bisa milihnya bidang kajian public relation. Untuk ilmu komunikasi sendiri kita akreditasinya udah A juga. Kemudian kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk ekonomi dan bisnis ini tiga prodinya udah terakreditasi A, yaitu ada akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Kemudian untuk kedokteran yang terakhir ini adalah fakultas yang paling bungsu dan berusianya dan baru usia 16 tahun, tapi prestasinya cukup banyak karena kedokteran Unisba ini akreditasinya udah A dan peminatnya setiap tahun itu paling banyak ke kedokteran. Nah untuk kedokteran ini kita ada 2 tahap, yaitu pertama tahap akademik dan kedua adalah tahap profesi. Jadi teman-teman nanti ketika masuk Unisba kurang lebih selama 3,5 tahun teman-teman bakal belajar di S1 itu sampai tahap akademik, dan nanti setelah tahap akademik teman-teman bakal koas. Nah itu di koas itu teman-teman bakal masuk ke tahap profesi. Nah Unisba sendiri udah bekerja sama dengan banyak rumah sakit. Kita ada rumah sakit di Al Ihsan, Al Islam, kemudian di Cibabat, Cimahi, kemudian Salamun, kemudian rumah sakit Muhammadiyah, dan juga ada beberapa rumah sakit di Kota Garut dan juga di Sukabumi. Buat selanjutnya bakal masuk ke beasiswa yang ada di Unisba. Nah untuk beasiswa di Unisba kita ada beberapa beasiswa. Bakal dijelasin nanti sama Teh Andriana. Oke, beasiswa di Unisba ada beberapa macam ya. Yang pertama ini ada Hafiz Quran. Jadi kalau misalnya teman-teman ini Hafiz Quran minimal 10 juz sampai 30 juz, itu nanti ada beasiswa berupa potongan biaya kuliah. Jadi kalau misalnya yang 30 juz itu lo bisa gratis dari awal sampai akhir.
Nah, itu bisa diajukan saat pertama kali teman-teman daftar. Jadi setelah daftar, kalau lulus baru bisa mengajukan beasiswa Hafiz Quran. Untuk semua fakultas kecuali Fakultas Kedokteran, itu beasiswanya bukan berupa potongan biaya kuliah tapi hanya living cost saja. Terus ada dari Unisba dan Baitul Mal, itu buat teman-teman kalau misalnya ada yang kurang mampu dan ada beberapa prestasinya juga. Terus ada dari pemerintah Kota Jawa Barat, bisa mengajukan Bawakku, atau misalnya teman-teman ada yang punya prestasi di bidang olahraga, seni dan karya tulis ilmiah setingkat nasional dan internasional, itu juga bisa dari awal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prestasi nih di bidang olahraga, saat daftar juga itu bisa disertakan sertifikatnya, itu juga bisa mendapatkan beasiswa. Terus ada beasiswa dari LL Dikti dan Kemendikbud itu, atau yang disebut KIP. Tapi biasanya KIP itu kita harus menunggu dari pemerintah, Unisba diberikan jatah berapa nih. Biasanya nggak semua fakultas bisa mengajukan untuk KIP gitu. Selanjutnya, gimana sih cara daftar ke Unisba? Ini ada 2 jalur ke Unisba ini, ada PMDK sama USM. Bedanya apa? PMDK itu jalur raport. Ini pendaftarannya hanya 1 bulan lebih. Ini jadi mulai tanggal 7 Januari sampai 9 Februari. Ini biayanya enggak ada biaya pendaftaran sama tidak ada tes. Jadi hanya dilihat dari nilai raport saja. Pengumumannya pun lebih cepat daripada USM. Ini 5 Maret 2021. Jalur yang kedua ini ada USM. Oh ya, kalau PMDK itu hanya boleh milih 1 jurusan aja. Jadi tidak ada biaya pendaftaran, pilihannya cuma 1 pilihan aja dan tidak ada tes. Kalau bedanya dengan jalur USM ini pendaftarannya lebih lama sampai 18 Maret, ada tesnya, tes online, dan ada biaya pendaftarannya. Biasanya 300.000 untuk 1 atau 2 pilihan, kecuali Fakultas Kedokteran 400.000 1 atau 2 pilihan. Jadi daftarnya gimana? Daftarnya bisa online ke pmb.unisba.ac.id. Jadi nanti teman-teman bisa daftar PMDK maupun USM itu sama online. Jadi PMDK ini nanti ada klik pendaftaran PMDK itu, jadi nanti ada suruhan memasukkan alamat email teman-teman. Jadi nanti tinggal masukkan alamat email, tunggu email balasan dari Unisba, nanti berisikan username sama passwordnya. Nanti tinggal login, masukkan nilai-nilai nilai-nilai raport sama scan foto rapotnya. Terus kalau yang USM tinggal klik pendaftaran USM, nanti ada bukti pendaftaran, di situ nanti berisikan username sama passwordnya dan nomor rekening yang kan karena bayar, jadi ada nomor rekening pembayarannya harus kemana, nanti atas namanya biasanya atas nama pendaftar. Jadi setiap pendaftar itu nomor rekeningnya beda gitu. Jadi nanti kalau udah dapat username sama password, langsung bayar. Setelah bayar langsung bisa login, isi data dan lain sebagainya. Nanti ambil nomor ujian karena nggak ada kartu ujiannya karena sekarang online. Ambil nomor ujian. Jadi setelah dapat nomor ujian dan jadwal ujian, itu berarti sudah terdaftar, tinggal menunggu jadwal tesnya tadi yang 21 Maret tadi gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau misalnya pengen tahu Unisba tuh kayak gimana sih, itu bisa dilihat di media sosial kita. Jadi ada Instagram Universitas Islam Bandung, di situ kita bisa tanya-tanya juga, bisa lihat kegiatan apa aja sih yang ada di Unisba. Terus kalau misalnya mau lihat yang seperti kata Kang Ferry tadi, ada vlog-vlog gedung-gedung Unisba tuh gimana sih, kayak Unisba tuh kuliahnya kayak gimana, itu bisa ke YouTube Unisba. Atau masih mungkin teman-teman ada yang masih main Facebook sama Twitter juga kita ada, dan juga ada Line untuk misalnya ada tanya-tanya yang lebih detail, itu bisa ke Line @Unisba. Nah, selain kita berdua ini, ada kita punya tamu spesial ya untuk di SMA 3 ini. Iya, jadi kita ada sharing session sharing ya, session. Kang. Karena kan kebanyakan alumni dari SMA 3 ini memang minatnya itu ke Fakultas Kedokteran. Jadi kita ini bakal ngundang salah satu alumni dari SMA 3 dan juga alumni dari Unisba, yaitu ada di sini kita kenalkan ada Kang Ardika Putra. Dia ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran. Dan Kang Ardika ini masuk tahun 2014 dan meraih IPK itu 3,83. Jadi cum laude ya, untuk FK itu luar biasa sih. Bukan suatu hal yang gampang gitu. Nah, buat teman-teman ada yang pengen tahu misalnya tips and triknya buat masuk Unisba, FK Unisba itu kayak gimana, atau kayak pengen tahu kuliah di FK Unisba itu kayak gimana, nanti teman-teman bakal
dikasih kesempatan sama kita buat tanya-tanya juga ke Kang Adika Putra. Mungkin untuk sekarang kita kasih ke Kang Adika Putra ya untuk sharing-sharing gimana sih kuliah di FK Unisba itu seperti apa. Silakan Kang, mangga Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Adika Putra. Sekarang saya sudah menjadi dokter ya, sudah menjadi dokter umum. Kebetulan saya kemarin lulus di angkatan 2018 untuk sarjananya, dan saya lulus jadi dokternya di angkatan 2020. Di sini saya mencoba buat menjelaskan sedikit ya, memaparkan sedikit juga sebagai sharing untuk kedokteran sendiri itu seperti apa sih khususnya di Unisba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya sendiri, nama lengkapnya Raden Adika Putra Sudarmadi, dipanggilnya Adika atau Dika. Saya sekarang usianya 23 tahun ya, kelahiran tahun 97. Untuk sekarang sendiri saya sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Unisba dan sekarang sedang menjalani program internship. Mungkin teman-teman ada yang nanya juga ya, ada yang kepikiran kayak apa sih internship? Nah, nanti saya akan jelaskan ke depannya ya. Jadi sekarang saya sedang menjadi dokter internship di Puskesmas Cimahi Tengah. Nah, ini untuk timeline pendidikan teman-teman ya. Kan teman-teman sekarang udah ada di fase kelas 3 SMA ya. Karenanya tahun ini akan lulus dari SMA dan masuk ke dunia perkuliahan. Nah, di dunia perkuliahan ini mungkin akan ada beberapa hal yang akan berbeda. Pertama dari transisi ilmu, mental, dan juga kebiasaan. Kebiasaan khususnya untuk kebiasaan belajar. Karena ketika kuliah, yang akan teman-teman pelajari itu biasanya lebih spesifik. Kalau teman-teman di kedokteran, karena teman-teman akan lebih belajar spesifik ilmu kedokteran. Kalau misalkan teman-teman ambil di hukum, nanti teman-teman juga lebih spesifik mempelajari di hukum dan lain-lain. Nah, untuk kedokteran sendiri, jadi kalau ada teman-teman yang nanya, jadi berapa lama sih waktu yang kita butuhin untuk jadi dokter umum ya, bukan dokter spesialis. Untuk jadi dokter umum aja minimal teman-teman tuh membutuhkan waktu 5,5 sampai 6,5 tahun. Itu tuh meliputi 2 jenjang pendidikan, ada kuliah akademik atau preklinik dan juga kuliah profesi ya, yaitu kuliah klinik. Jadi dari awal teman-teman masuk SMA, nanti teman-teman akan masuk ke kedokteran menjalani kuliah preklinik dulu. Kalau di Unisba itu sekitar 7 semester ya, jadi 3,5 tahun. Nanti dari situ teman-teman akan skripsi, kemudian wisuda sarjana, teman-teman akan mendapatkan gelar S.Ted. Nah, ketika teman-teman sudah S.Ted, teman-teman diberikan pilihan untuk melanjutkan, mau nggak lanjut ke kuliah profesi untuk mendapatkan profesi dokter umumnya. Nah, untuk kuliah profesi ini nanti teman-teman akan menjalani sebanyak 4 semester atau sekitar 2 tahun. Sama seperti teman-teman nih sekarang SMA ada UN. Di kuliah pun, di kedokteran khususnya, kita juga nanti akan ada ujian akhirnya, ujian nasional yang namanya UKM PPD. Kalau teman-teman lulus di UKM PPD, teman-teman nantinya akan disumpah dokter untuk menjadi dokter umum. Selanjutnya dari dokter umum, nanti timeline selanjutnya adalah akan ada program internship atau PKL ya. Nah ini ya yang menariknya dari fakultas kedokteran. Jadi kalau misalkan fakultas-fakultas medis yang lain, biasanya PKL itu dia diikut sertakan itu di masa preklinik, jadi sebelum mereka mendapatkan gelar sarjana. Tapi kalau misalkan di kedokteran, untuk internship-nya itu malah sesudah kita mendapatkan gelar dokter umum. Gitu. Nah ini sekitar 12 bulan, jadi teman-teman akan pengabdian di rumah sakit ataupun di puskesmas yang sudah terpilih dari Kemenkes ya, dari Kementerian Kesehatan. Barulah dari situ teman-teman selanjutnya teman-teman boleh nih apakah mau menjadi dokter praktek umum, mau melanjutkan kuliah, misalkan kuliah ke S2, mau magang spesialis atau nanti mau lanjut di pengabdian. Nah, untuk perkuliahan di kedokteran sendiri kita ada 2 tahap, ada tahap preklinik atau akademik dan juga tahap profesi ya atau klinik. Nah, untuk yang preklinik itu adalah teman-teman nanti akan belajar tentang teori ilmu kedokteran ya. Jadi itu akan diselenggarakannya di kampus ya, kurang lebih sekitar 7 semester kalau di Unisba. Nah, kegiatan perkuliahannya kita ada kuliah umum, jadi sama seperti kuliah-kuliah fakultas yang lain ya. Jadi ada kuliah umum, kelasnya kelas besar, terus nanti juga ada pembentukan small working group. Jadi nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil dari satu angkatan itu, nah nanti akan mengikuti kegiatan tutorial. Jadi di dalam tutorial itu nanti kebanyakan teman-teman akan membahas kasus-kasus kedokteran. Misalkan ada
pasien mengeluhkan gejala batuk pilek, kira-kira nanti diagnosisnya gimana, terus pemeriksaan yang dibutuhkannya apa, terus tata laksana selanjutnya atau pengobatannya seperti apa. Nah, terus ada lab activity. Untuk lab activity kita bagi dua ya, ada lab activity secara umum yang biasa kita lakukan di ruang laboratorium, contohnya ada lab anatomi, ada lab histologi, fisiologi, dan lain-lain ya, yang kebanyakan menggunakan mikroskop. Tapi kalau misalkan yang satunya lagi ada skill lab. Jadi ini khusus untuk mengasah kemampuan skill teman-teman. Misalkan yang paling simpel ya, misalkan kayak teman-teman gimana sih caranya mentensi, gimana sih caranya mengambil darah menggunakan suntikan, gimana sih caranya pasang kateter ya, itu nanti akan teman-teman dapatkan di skill lab activity. Nah, di samping ada kegiatan perkuliahan, ujiannya juga kita ada banyak ya di kedokteran tuh. Ketimbang dengan fakultas yang lain, kedokteran tuh terbilang ujiannya banyak. Gitu, di samping ada UAS dan juga ada UTS, kita juga ada ujian-ujian, bobot-bobot ujian yang lain. Contohnya ada SOKA, ini presentasi kasus, ada ujian yang skillnya itu OSCE, sama multiple choice-nya atau ujian soalnya itu namanya CBT atau MBE. Nah, untuk tahap selanjutnya itu adalah tahap klinik. Kalau di tahap klinik ini, jadi teman-teman udah dapat gelar estet ya, nanti akan melanjutkan perkuliahan di rumah sakit. Seperti yang tadi akannya sudah jelaskan ya, sudah sempat disinggung kalau Unisba ini fakultas kedokterannya kita sudah bekerja sama dengan 9 rumah sakit yang ada di Bandung dan ada di Garut dan juga Sukabumi. Ya gitu. Jadi tenang aja teman-teman, ketika nanti di Unisba kelasnya itu banyak banget lahan untuk teman-teman belajarnya ya, ada di 9 rumah sakit. Utamanya kita ada di Rumah Sakit Al Ihsan, yaitu ada di daerah Bale Endah, dan itu termasuk ke dalam Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Jadi bakal banyak banget ilmu yang teman-teman dapetin di rumah sakit yang ada di Unisba ya khususnya ya, karena kita juga rumah sakitnya rata-rata adalah rumah sakit rujukan. Nah, di sini biasanya teman-teman akan mengaplikasikan teori yang teman-teman dapetin di masalah preklinik, diaplikasikan langsung ke pasien yang ada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, lama kuliahnya itu sekitar 4 semester, jadi kurang lebih 2 tahun. Jadi di total dari teman-teman masuk ke kedokteran sampai menjadi dokter umum itu sekitar 5,5 sampai 6 tahun. Kegiatannya biasanya kita mengikuti kegiatan yang ada di rumah sakit. Ada rotasi poli ya, jadi teman-teman nanti akan ikut meriksa pasien di poli rawat jalan bersama dengan dokter spesialis ya, gitu. Terus ada pelayanan IGD, ruang perawatan sama ruang operasi. Ya, jadi kayak di stase bedah nih ya, atau stase objin atau kandungan itu nanti teman-teman bisa banget bakal ikut sama dokter spesialisnya ikut ngebantu operasi, jadi asisten. Nah, terus ada bimbingan kasus juga dan yang menariknya di koas itu khasnya adalah ada jaga malam ya, gitu. Di beberapa stase yang emang dia diwajibkan untuk adanya rotasi jaga malam atau jamal, nanti teman-teman bakal jaga di rumah sakit 24 jam full ya, dari pagi sampai pagi lagi gitu di rumah sakit. Ujiannya ada ujian mini CX-nya, jadi ada ujian tengah stase sama ada ujian akhir stase. Nah, ini sekedar sharing aja ya tips-tips selama perkuliahan. Jadi kalau teman-teman nanti ada di kedokteran, yang pertama itu teman-teman usahakan belajar giat di awal. Kenapa? Karena mengejar IPK tinggi di awal itu akan lebih mudah dibandingkan teman-teman mengejar IPK di akhir-akhir perkuliahan ya, jadi di semester-semester akhir. Yang kedua, teman-teman yang mau masuk ke kedokteran nggak bisa banget belajar sendiri. Teman-teman tuh harus banget belajar bareng-bareng, jadi harus punya teman belajar dan teman main ya. Tips yang ketiga, cari teman yang asik diajak belajar, tapi asik juga diajak buat main. Yang keempat, di samping kita mengikuti perkuliahan, jangan lupa dengan pengalaman organisasi, karena banyak banget soft skill kehidupan yang gak akan teman-teman dapetin di perkuliahan, malah cenderung teman-teman dapetin itu di organisasi. Contohnya apa? Contohnya soft skill untuk public speaking, soft skill untuk manajemen waktu, manajemen tugas, dan lain-lain. Yang kelima, yang tadi sempat disinggung juga ya tentang beasiswa di Unisba. Jadi teman-teman kalau bisa kejar beasiswa. Walaupun kedokteran terbilang mahal, tapi di kedokteran pun kita masih bisa dapat beasiswa. Saya di semester 2, semester 4, dan semester 6 itu dapat beasiswa. Walaupun beda-beda. Semester 2 saya dapat beasiswa dari Fakultas Kedokteran, semester 4-nya saya dapat beasiswa dari pemerintah Kota Bandung atau BEWAKU ya, yang tadi sudah disampaikan, dan yang terakhir saya yang semester 6-nya dapat beasiswa dari Unisba, dari universitas. Jadi walaupun kedokteran mahal, tapi kalau misalkan teman-teman berpeluang dapat beasiswa itu cukup banget membantu.
biaya perkuliahan nanti. Nah, terus yang keenam, cari tempo belajar yang sesuai. Jadi kedokteran itu terbilang belajarnya banyak, tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa mengatur cara belajar yang baik, manajemen waktu yang baik, waktu buat main tuh banyak banget ya gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa menemukan cara belajar yang baik seperti apa, manajemen belajar yang baik gimana supaya pada akhirnya teman-teman juga masih punya waktu untuk main. Jadi anggapan orang-orang kalau misalkan oh anak-anak kedokteran tuh nggak ada waktu buat main ya, kayaknya kuliah terus kerjaannya, itu tuh enggak ya gitu, nggak benar ya gitu. Kita punya aja kok waktu buat main, 1 minggu juga saya biasa masih bisa main kok. Nah yang ketujuh, jangan lupa main ya, karena kebahagiaan itu penting. Nah ini banyak juga trouble-trouble yang sering ada di mahasiswa kedokteran adalah karena terlalu sibuknya belajar sampai lupa main, kadang-kadang jadinya stres sendiri ya. Oke, nah ini sedikit aja kalau misalkan teman-teman, ini nggak hanya untuk kedokteran ya, jadi sebelum teman-teman nantinya masuk ke dunia perkuliahan, kalau saya sih menyarankan untuk coba tes kepribadian diri teman-teman, kira-kira teman-teman itu cocok untuk masuk ke fakultas yang seperti apa. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, makasih ya buat Kang Andika, Dokter Andika nih. Buat teman-teman sekarang kita buka sesi, masih ada waktu ya Kang Eki. Kita buka sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke Unisbanya atau misalnya ke Kang Andikanya juga, boleh menggunakan fitur raise hand atau mungkin di chat langsung. Boleh boleh siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang kurang jelas atau ada informasi yang teman-teman pengen tahu tadi belum sempat dijelasin, mungkin lupa, itu bisa ditanyain aja sekarang ya. Tinggal pakai fitur raise hand-nya atau boleh chat juga ke fitur chatnya. Kita juga punya door prize buat teman-teman yang nanya nih. Ayo cepat. Siapa jangan sampai kehabisan waktunya, nggak terlalu banyak juga. Cuma 5 menit. Oke, misalnya kalau tadi ada yang lupa, jadi kita udah buka pendaftaran nih mulai tanggal 7 Januari tadi ya. Tanggal 7 Januari kemarin kalau untuk PMDK sampai 19 Februari, kalau untuk USM sampai 18 Maret gitu. Jadi pendaftarannya itu secara online, semuanya tinggal klik ke website Unisba-nya langsung. Di sana sudah lengkap semuanya, cara daftarnya juga ada. Oke, kalau gimana nih kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya aja, Kang? Boleh deh. Kalau yang bisa jawab, bisa raise hand ya. Nanti ada hadiah sedikit dari Unisba. Pertanyaannya apa nih, Kang? Mungkin buat teman-teman di sini bisa kalau tadi menyimak sedikit boleh disebutkan mungkin 3 aja fakultas di Unisba yang akreditasinya udah A. Ya, buat teman-teman yang bisa jawab, boleh pakai fitur raise hand atau di chat. Nanti insya Allah kita punya hadiah GoPay 50.000 atau OVPay juga untuk setiap pertanyaan, untuk ada teman-teman yang ngejawab nih. Oke teman-teman. Itu untuk Dokter Andika tuh dari gurunya ya, ada hebat katanya. Oh, ada yang raise hand dari Alvin, coba boleh kita spotlight dulu. Spotlight dulu Kang Eki. 3 fakultas ya Kak? Ya, boleh 3 aja. Kedokteran. Ya. Kedokteran. MIPA. Selain MIPA belum, masih B kalau MIPA. Masih B kalau MIPA. Ada
Ekonomi dan bisnis. Iya betul. Ya betul, satu lagi boleh. Satu lagi. Teknik. Teknik apa Prodi nih? apa nih? Prodi apa nih? Kan ada 3 nih, ada planologi, ada industri, sama tambang. Kira-kira yang udah A itu akreditasi. Planologi. Iya betul. Ya betul. Oke, selamat buat Alvin. Alvin. Ya, Alvin boleh. Alvin itu ada chat dari Unisba ya, dikirimin nomor teleponnya yang aktif OVO atau GoPay. Ya. Buat teman-teman ini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada mungkin kita kasih lagi satu pertanyaan. Kalau misalnya ada yang nanya boleh. Ada yang mau nanya atau kita lagi yang kasih pertanyaan nih Kang Ferry? Atau Kang Andika mau ngasih pertanyaan? Boleh. Kang Andika ini alumni SMA 3 juga ya, angkatan berapa Kang? Saya SMA 3 angkatan 2014 teh. Kang Andika ada mungkin ada pertanyaan dari Kang Andika? Pertanyaan boleh deh. Coba sebutin ya yang dari tadi saya mention nih. Kira-kira kalau misalkan jadi dokter butuh waktu berapa lama? Tadi udah berkali-kali nih saya ulang. Oke, kata Kang Andika, kira-kira butuh berapa lama Ada yang lesen dari Mentari. Jadi dokter itu ada Mentari IPA 3. Iya, izin menjawab, Kang. Boleh. Kalau tadi seingat aku 5,5 sampai 6 tahun. Gimana Kang Andika? Ya, betul banget. Betul ye. Selamat buat Mentari. Buat Mentari ditunggu nomor handphonenya ya. Lagi. Sama Alvin. Kita punya satu pertanyaan lagi nih Kang. Oke, ini gampang. Tadi ada juga disebutin. Coba sebutkan 5 fakultas yang ada di Unisba. 5 aja dari 10 ya. 5 dari 10. Kalau yang bisa boleh raise hand. Oke teman-teman, ada yang bisa jawab? Ayo lumayan nih, 50.000 nih. Buat jajan lagi WFH ya, lumayan kan? Lagi ya belajar daring di rumah nih. Sambil ngemil-ngemil gitu bisa jadi nanti nge-GoFood. Oke, ada jawaban dari Karisa, boleh Karisa? Karisa Salsabila. Boleh. Apa Karisa boleh langsung dinyalakan mikrofonnya? Ya, yang pertama kedokteran. Kedokteran. Dakwah. Ya. Dakwah. Syariah. Syariah. Psikologi. Psikologi. Teknik. Teknik ya betul. Selamat buat Karisa. Iya, selamat ya. Ditunggu nomor teleponnya. Itu tadi yang disebutin Karisa ada 5 fakultas, 5 fakultasnya lagi. Apa aja Kak? Ada Fakultas Tarbiyah, kemudian ada Keguruan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian ada Ilmu Komunikasi dan juga MIPA. Iya betul. Jadi kita ada 10, semua beberapa fakultasnya sudah terakreditasi A dan universitasnya. Satu lagi pertanyaan nih Kang. Boleh. Sebutkan akreditasi dari Unisba, dari Universitas Islam Bandungnya. Tadi udah disebutin nih sama Kang Ferry berkali-kali juga. Kalau yang tahu boleh angkat tangannya. Raise hand maksudnya. Akreditasi dari Unisba. Jadi selain dapat akreditasi internasional, akreditasi dari Ban PT juga Unisba udah dapat nih akreditasinya apa ya? Boleh menggunakan fitur raise hand. Satu lagi ya, terakhir ini. Kaisang udah tadi. Ayo ada yang bisa jawab teman-teman? Ada yang bisa jawab. Gampang banget ini cuman akreditasinya apa? Oh, itu Andika. Bukan. Oke, ada. Itu ada yang di ada yang jawab dari fitur chat ya? Di Alia Nadira ya betul. Akreditasi Unisba ini sudah A ya Kang dari Ban PT. Tahun 2017 ya. Dari tahun 2017. Oke, selamat buat Nadira ya. Nanti sama tim panitia Alia nanti sama tim panitia akan dihubungi untuk minta nomor WhatsApp ya. Nomor untuk OVO atau GoPay-nya. Iya.
Jadi karena waktunya udah habis nih Kang, kita pamit Pamit undur undur diri. diri dulu. Makasih untuk Kang Andika udah nemenin kita sharing session di acara EduFair SMA 3. SMA 3 ini. Nah, buat teman-teman nanti ada yang misalnya di rumah baru kepikiran ada yang pengen ditanyain gitu, mungkin tadi lupa. Nanti teman-teman bisa langsung hubungin aja ke sosial media kita ya. Nanti insya Allah bakal dijawab sama dari tim Kominfo-nya. Nah, buat teman-teman kami mungkin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andika, makasih Kang Andika. Biar ceritanya. Terima kasih kepada Universitas Islam Bandung atas informasinya yang sangat-sangat bermanfaat. Sekaligus ada mungkin tadi ada fakultas ya, tips and trick, dan mungkin tadi prodi ya yang paling penting dari Universitas Islam Bandung ini. Nah, kalau misalkan hadirin sekalian ada yang berminat, tertarik, atau mungkin sudah planning dari dulu untuk masuk Unisba ini, mungkin ini adalah informasi yang sangat-sangat bermanfaat, dan juga kalau misalkan ada yang ingin lanjut ditanyakan, bisa langsung kontak personnya Unisba ya. Nah, selanjutnya, sebelum itu kami ingin berterima kasih sekali kepada Tridaya dan BJB yang sudah mensupport acara pra-event Education 2021 Amarata ini. Nah, untuk membersihkan acara, mari kita langsung ke University Telkom. Nah, untuk ini dipersiapkan. Ini yang dari Telio langsung aja atau gimana? Langsung aja Pak Ruli, langsung. Oke, baik, terima kasih waktunya. Pergerakan saya Ruli dari Telkom University Bandung ya. Mungkin kali ini saya akan coba ngasih gambaran ya. Dari tadi mungkin kalian sudah mendengar, mempelajari setelah kalian nanti kelas 12 itu mau lanjutnya kemana. Nah, mungkin nggak akan berlama-lama ya. Jadi saya di sini juga ditemani oleh perwakilan mahasiswa ya dari Bandung, Permit. Nanti juga mereka akan menge-share tentang informasi ya yang berkaitan dengan kuliah kalian nanti. Baik, saya langsung share screen saja. Mungkin host bisa di enable dulu share screen-nya saya. Oke, sebentar. Oke, mungkin kelihatan ya dari Oke, langsung saja ya. Nah, sebelum saya ngasih informasi mengenai Telio, ada baiknya kalian juga bisa melihat di layar kalian masing-masing ya. Kalau kalian punya cita-cita untuk masuk PTN itu boleh saja ya, boleh saja, dan kalian juga harus punya yang namanya cadangan ya.
Karena bagi saya khususnya, itu kuliah di kampus manapun itu hanya sebagai kendaraan kalian untuk mencapai sukses. Ya. Nah, daripada kalian nanti salah memilih kendaraan ya, maksudnya naik angkot atau mobil sendiri, salah mobil atau apa, saya akan ngasih tips untuk memilih PTS, ya, tips untuk memilih kendaraan kalian untuk menuju sukses. Di sini ada 6 pertimbangan memilih kampus. Ya. Yang pertama yang kalian lihat yang pastinya yaitu akreditasi. Akreditasi sendiri itu dari BANPT, dari nasional ya atau dari internasional. Nah, kenapa akreditasi itu perlu dinomorsatukan? Karena ini agar bertujuan alumni yang dihasilkan bisa diterima dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, jadi kalian nanti setelah kalian lulus kuliah itu kalian bisa untuk apply pekerjaan itu sesuai dengan ini dari universitas yang akreditasinya bagus. Ya. Yang kedua fasilitas, ini juga penting. Itu kelengkapan fasilitas harus lengkap. Jadi untuk menunjang dan mengembangkan kreativitas kalian sebagai mahasiswa. Ya. Terus yang ketiga yaitu sarana pengembangan diri. Ini berupa fasilitas kampus yaitu UKM ya yang mumpuni untuk mengeksplor jadi seluas-luasnya di samping nilai akademis. Ya. Nah, terus yang selanjutnya rekomendasi mahasiswa dan alumni. Ya. Ini yaitu review kampus favorit dari para mahasiswa dan alumni. Jadi karena kalian sekarang generasi yang bisa dibilang Gen Z ya. Jadi kalian lebih senang nonton film, nonton video untuk melihat review atau ulasan tentang suatu produk atau yang kalian tuju. Ya, jadi kalian bisa lihat di YouTube atau lihat di medsos ya. Bagaimana sih kampus yang akan kalian tuju? Itu bisa kalian dapatkan semua di kalian googling sendiri ya. Selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu kiprah alumni ya. Kiprah alumni itu termasuk track record alumni di perusahaan berskala nasional maupun internasional ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang banyak ditanyakan oleh para calon mahasiswa, biaya kuliah ya, karena identik dengan biaya kuliah di PTS itu mahal ya. Nah, buat kalian yang berpikir untuk biaya kuliah itu mahal, sebenarnya nggak usah dipikirin karena itu tugasnya orang tua ya, orang tua untuk melihat atau mengusahakan untuk dapat biaya. Yang kalian lakukan hanyalah mencari beasiswa, ya, mencari beasiswa yang tersedia. Jadi banyak kok kampus yang menyediakan beasiswa, ya, yang menyediakan biaya yang mungkin bisa digratiskan sampai lulus. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih alasan masuk TELU atau Telkom University. Di sini kalian bisa lihat ya. Mohon maaf mungkin suara saya karena posisinya lagi di luar, jadi mungkin banyak gangguan. Banyak distorsi, jadi saya mohon maaf. Ini kita lihat yang pertama itu gaji. Banyak yang bahkan sering yang menanyakan gaji pertama kalau seandainya lulus dari kampus tersebut. Kalau di TELU, gaji pertama kalian itu nanti dihargain ya istilahnya, itu di 6,5 juta. Ya, jadi lulusan yang bekerja pada perusahaan dari TELU itu dihargainya 6,5 juta. Ya, ini kita ambil datanya, bisa dilihat di bawah. Ya, itu di cdc.telkomuniversity.ac.id. Ini semua kita rangkum untuk 1 tahun terakhir atau dalam tahun 2020 kemarin. Ya, nah yang kita lihat yang kedua yaitu 64% itu bekerja di non pemerintahan. Ya, jadi termasuk perusahaan swasta asing dan lokal. Jadi 64% ini lebih dari setengahnya yang bekerja di non pemerintahan. Selanjutnya yang sudah bekerja yaitu di 82,2% yang sudah bekerja lulusan dari TELU. Jadi hampir terserap di 100%. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir lulusan nanti dari TELU itu hampir
100% sudah bekerja. Oke. Nah, selanjutnya untuk masa tunggu ini juga penting, sangat banyak yang menanyakan ya. Sangat banyak yang menanyakan berapa lama sih saya dapat kerja, dari mulai saya wisuda sampai saya dapat pekerjaan. Itu kalau di tell you masa tunggu itu dalam bulan nggak nyampe dari 3 bulan, di bawah 3 bulan atau lebih detailnya 2,96 ya dalam bulan ya. Ini bisa dilihat lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya. Nah, selanjutnya ini juga penting ya, 82% pekerjaan pertama kalian itu sesuai dengan bidang ilmu. Jadi kalian kuliah 4 tahun ya, kuliah 4 tahun, ilmu yang kalian dapat selama kalian kuliah itu kepake ya. Di tell you sendiri karena kita basicnya ICT ya, IT, jadi semua segmen, semua jenis pekerjaan sekarang membutuhkan yang namanya IT. Jadi semua terserap ya, dan itu hampir 100% atau sekitar 82% yang sesuai dengan bidang ilmu ya. Nah, yang terakhir ini memang kecil, 28% ya, bekerja di pemerintahan. Oke. Selanjutnya, nah ini mungkin banyak yang bertanya juga, sebaran alumni di kita kok lebih dari 50.000 alumni ya, sedangkan tell you sendiri berdiri sekitar 4 tahun yang lalu ya. Karena kalau boleh sedikit cerita, dulu kita terkenal dengan nama kuliahnya itu kampusnya STT Telkom ya. Orang banyak berpikiran, bahkan sampai sekarang pun banyak yang menyebutkan bahwa tell you itu STT Telkom. Betul. Kita dulu gabungan, tell you itu gabungan dari 4 kampus, 4 institusi. Yang pertama SCT Telkom, yang kedua IM Telkom, yang ketiga Politeknik Telkom, dan STC Telkom. Jadi digabung baru 4 tahun kemarin ya, kurang lebih 4 tahun kemarin menjadi Telkom University. Makanya sebaran alumni kita lebih dari 53.859 alumni. Ya. Dan ini juga tersebar di lebih dari 30 negara. Jadi jangan khawatir, para alumni dari TLU itu akan membantu kalian untuk mendapatkan atau tentang lowongan pekerjaan, karena kita ada yang namanya PAS atau forum alumni Telkom. Nah, ini juga sekilas tentang perusahaan saja sih. Telkomsel itu pasti sampai ke bagian retail perdagangan kayak Yoman dan segala macam. Ini sudah terlihat. Ini baru sebagian sebenarnya. Oke, lanjut. Sebagai informasi ya, di tell you itu kita dapat Indonesia Best Private University. Cek. Tadi sempat putus ya? Langsung Pak Ruli, langsung. Nomor 1 ya, yang lainnya itu PTN ya. Oke, next. Ini juga sebagai informasi bisa dilihat ya, berbasis ICT bisnis ya. Kita kampus yang berbasis ICT. Oke. Kita dapat bintang 5 untuk IS Star Achievement ya.
Ya, ini berkaitan dengan keadaan sekarang ya, pandemi global COVID-19 ya, kita mengadopsi namanya AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Jadi mau nggak mau kita juga menyesuaikan dengan namanya online learning atau pembelajaran daring. Ya. Oke. Nah, bisa dibaca sendiri ya, online learning system itu apa. Jadi kita punya yang namanya platform ya, pembelajaran daring integrasi dengan kuota akademik dan layanan sivitas akademika. Jadi hanya bedanya di sini kalian dengan tatap muka ya. Di sini kalian bisa berjauhan tapi tetap bisa terhubung dengan dosen, dengan pembelajaran. Pinjam buku bisa ke perpus, itu semua dilakukan di satu sistem. Jadi kalian seperti seolah-olah online learning ya. Oke, ini sebagian mungkin karena posisi kalian di SMA 3 itu berada di Bandung, mungkin ada juga yang sudah pernah melewati atau berkunjung ke TELU. Ini sebagian dari fasilitas kita. Mudah-mudahan setelah nanti pandemi berakhir, kalian bisa datang ya, melihat kampusnya apa aja sih. Karena kita luasnya kurang lebih ya 50 hektar dan itu masih belum semuanya terbangun untuk bangunannya, untuk infrastrukturnya. Oke. Sebagai informasi juga ya, kita ada 7 fakultas ya, ada 3 teknik, terus ada duanya lagi manajemen ya, terus ada 1 ilmu terapan dan 1 lagi desain ya. Jadi jumlah prodi S1 dan D3 di kita itu 37 prodi ya, 37 prodi. Jadi mau dari kalian dari IPA, IPS ya, itu bisa masuk ke TELU. Oke. Nah, bisa dilihat, nah ini yang saya bilang tadi, akreditasi itu perlu. Kita lihat, kalian juga bisa cari informasi di kampus manapun ya. Kalau di TELU itu lebih dari 80% atau tepatnya 81% itu sudah A untuk prodinya. Ya, untuk prodinya itu sudah A 81% ya. Kita lihat di diagramnya. Terus yang B 14% dan yang C hanya 5%. C ini sebenarnya bukan jelek, tapi kita baru buka prodi baru. Ya, jadi memang akreditasinya masih C. Oke. Nah, jalur apa aja yang kita buka itu kita bisa dilihat, itu UTG. Ya, kita buka jalur tulis ya, ujian tulis gelombang 1 itu karena buat info sementara masih online ya. Jadi syaratnya hanya siswa dari SMA, SMK ya, semua jurusan boleh. Batas pendaftar di bulan Agustus yaitu di kurang dari 25 tahun. Daftarnya online ya di smb.telkomuniversity.ac.id. Terus beli PIN ini boleh sendiri atau melalui guru BK kalian. Dan tesnya nanti di tanggal 14 Februari. Jadi kita sudah mulai buka, penutupannya nanti di tanggal 13 Februari. Kalian bisa ikut tes yang 14 Februari online. Boleh dari rumah, boleh dari yang istilahnya tempat yang stabil koneksinya. Ya. Oke. Nah, kelebihannya apa ya, ini kita bisa lihat tesnya online, nggak perlu kemana-mana, hanya di rumah saja ya. Gap year juga yang 1 tahun kemarin boleh terdaftar ya, bisa pilih lebih dari 1 jurusan, jadi maksimal 5 jurusan di TELU ya. Oke. Nah, untuk update-nya kalian bisa cek di medsos atau follow di medsos ya, atau langsung kunjungin ke SMB Telkomnya boleh, websitenya ya. Nah, ini juga sebagai informasi, kita juga buka S1 Informatika. Ya, S1 Informatika itu kuliah online, full online. Jadi nggak ada tatap muka, jadi kalian hanya mungkin nanti kalaupun pandemi berakhir, kalian tatap mukanya hanya nanti untuk wisuda atau di tugas akhir nanti.
ya. Jadi jarak jauh fleksibel, tidak dibatasi umur. Jadi mungkin bisa di-share juga buat saudara kalian, kakak-kakak kalian yang masih mau lanjut kuliah atau studi, kita boleh ya. Ataupun mungkin bahkan dari orang tua kalian yang masih D3 pengen lanjut kuliah, itu kita tidak dibatasi umur, jadi boleh. Ya, itu bisa dicek di website untuk detail. Nah, informasi juga ya, kita juga ada yang namanya fast track. Ya, fast track itu dari 5 tahun dapat S1 dan S2 dalam 5 tahun. Ya. Jadi kalian bisa lihat S1 dan S2 kalau normal sih 4+2 atau 6 tahun. S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun. Tapi kalau kalian ikut program fast track, kalian hanya butuh waktu 5 tahun saja, jadi menghemat 1 tahun. Ya, jadi kalian nanti di semester 7 sampai 8 di S1, plus kalian juga belajar semester 1 dan 2-nya di S2. Ya, jadi setelah kalian lulus di S1, kalian baru lanjut di semester 3 dan 4-nya S2. Ya, ini lebih apa ya? Lebih worth it untuk biayanya lebih worth it ya, karena tidak bayar di semester 1 dan 2 kalian tidak bayar. Jadi kalian hanya bayar untuk S2-nya di semester 3 dan 4. Oke. Dan informasi juga S1 dan S2 ini hanya di prodi tertentu saja, tidak semua prodi. Ya. Jadi yang linear. Jadi kalau misalnya non teknik itu bisa di MBTI ya, bisa dari Ikom, dari Adbis ya. Terus desain juga bisa, informatika, teknik elektro dan industri. Itu saja yang hanya bisa untuk fast track. Oke. Ya, internasional kelas juga sebagai informasi ya, kita juga buka ya internasional kelas. Itu dan mulai dari teknik telekomunikasi bisa dicek ya. Teknik elektro sampai dengan DKV. Kita ada kelas internasionalnya. Oke. Oke, mungkin dari saya sekian ya, untuk presentasinya boleh nanti tanya jawab atau mungkin nanti ada dari Permit ya yang mau menyampaikan. Silakan, sebentar saya stop share dulu. Oke, silakan dari Permit mau melanjutkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Sadad dari Telkom University. Di sini saya mau memaparkan tentang Permit. Next. Sebelum dimulai, nanti bisa tolong di kolom chat. Baik, sebelumnya ini ada suara saya terjelas ya sama gambarnya? Sadat? Jelas Ju. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Juan Ramadeni, saya dari Permip, dan saya akan menjelaskan Permip itu apa.
Nah, PEMRIP ini adalah Perhimpunan Mahasiswa Bandung yang PEMRIP ini merupakan himpunan yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Bandung. Nah, PEMRIP ini didirikan di 5 Mei 2005. Nah, apa aja sih di PEMRIP ini? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Perfect. Perfect itu salah satu dari proker PERMIP yang artinya PERMIP Freedom in Creativity. Nah, Perfect itu acara tahunan dari PERMIP ini. Jadi setiap tahun itu Perfect selalu ada. Nah, walaupun di masa pandemi ini, Perfect akan terus ada, tapi dengan nuansa yang berbeda. Di sini juga Perfect itu mempunyai proker. Ada Bandung, WC, sama TO yang bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk proker Perfect sendiri ada Bandung, yaitu kita biasa kalau di SMA tuh pensi-pensi gitu. Ini untuk poster yang tahun lalu. Kita kalau sekarang kita bakal ngejalaninnya tetap insya Allah tetap terlaksana, tapi bakal lewat online kayak konser online gitu. Untuk selanjutnya Oke, di sini aku mau ngejelasin Wonder Cup nih. Nah, Wonder Cup itu adalah biasanya ada event basket nih di Bandung ini. Terus juga ada event modern dance. Nah, berhubung sedang pandemi, kita ini mau ngadain daily challenge nih nanti dan adain e-sport juga bagi kalian yang mau main Valorant, mau main PB, mau main ML, mau main dan lain-lain yang online-nya. Boleh banget nih kalian bawa nama sekolah kalian. Kapan lagi sih kalian ngeharumi nama sekolah kalian? Nah, ini tuh ada dokumentasi Wonder Cup nih. Keren banget sih, gila. Ini pasti basketnya nggak kalah jauh lah. Nah, buat acara kita yang paling dekat itu ada tryout. Nah, tryout itu apa sih? Kayak biasa aja kita kayak persiapan buat masuk kuliah, persiapan SBMPTN. Nah, karena tryout itu nggak cuma buat persiapan SBMPTN nih, bukan cuma buat UTBK doang, tapi kita ada persiapan masuk ke Telkomnya. Jadi soalnya itu 50% dari persiapan UTBK, 50% untuk masuk ke Telkom. Jadi kalian jika berminat ikutan TO harus sih, soalnya itu juga bisa jadi kisi-kisi kalian buat SBM sama ikutan UTG di Telkom, soalnya ada soalnya 50% yang keluar dari tryout itu. Nah, di tryout itu sendiri juga ada gue star-nya. Kalian kalau ingin milih gue star, ingin milih siapa nih? Ada siapa aja sih? Fat? Kalau tahun lalu kita ngundang Tasya Kamila. Kalau misalnya tahun ini siapa sih yang pengen kalian lihat? Kalian bisa ini aja ya, kasih tahu ke kita biar kita nampung semua aspirasi kalian. Untuk tiketnya kita bakal mulai dari sekarang bisa kalian beli.
nanti kita kasih kontak person kita aja buat siapa aja yang tertarik. Nanti bisa langsung kontak kita aja ya. Atau mau tanya-tanya lebih lanjut buat tryout-nya, bisa langsung kontak kita. Sekarang udah masuk nih sesi Q&A. Ada yang mau bertanya nggak atau mau lebih tahu lebih lanjut buat tryout yang paling dekatnya? Atau nanti mau ada yang mau masuk Telkom, bisa tanya-tanya ya. Bisa open mic atau di kolom chatnya. Yuk, boleh ditunggu pertanyaannya sekarang. Yuk, yang mau nanya bisa raise hand atau di kolom komentar aja. Kolom chat, kolom komentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk si Theo ini sendiri, jadi kayak tadi itu kita ngelaksanainnya secara online. Secara online ini gimana? Nanti kita bakal kerjasama sama platform-platform terkenal. Terus kita juga bakal ngedatengin, kita juga bakal ada webinar. Nanti kita bakal ada sama pembicara. Rencananya kita ada 3 pembicara dulu nih. Yang pertama itu ada Jerome, yang kedua itu ada Iqbal Ramadan, dan yang ketiga itu ada Angga Yunanda. Nah, untuk platform-platformnya kita bakal ada dari Ruang Guru, Kuiper, dan lain-lain. Nanti itu bakal kita infoin lagi selanjutnya dan bakal kita kirim juga si posternya nanti mungkin bisa ke guru BK-nya gitu. Mungkin sekarang untuk ada pertanyaan tentang Telkom atau tentang Permi boleh ditanyakan. Gitu. Boleh di kolom chat atau mau langsung unmute juga boleh. Itu tuh pasti ada ya, karena kita memang anak perusahaannya gitu. Kita tuh udah pasti kalau misalnya kalian berprestasi dan juga lulus habis dari Telkom itu, udah pasti tuh dari Telkom itu udah ada kayak nungguin gitu. Kalian tuh kalau masuk tuh nggak akan dipersulit, udah pasti gampang banget kalau kalian mau masuk ke Telkom ngelanjutin gitu. Kalau itu untuk peluang masuk ke Telkom. Mungkin menambahkan ya, kalau untuk privilege untuk mahasiswa TLI untuk kerja di Telkom sih sebenarnya kita ada ya. Kalau dulu itu kita ada 200 terbaik dari wisudawan itu ditawarkan untuk masuk Telkom. Itu pilihan tergantung dari kalian sendiri mau diambil atau tidak. Ya, jadi mau diambil atau tidak itu tergantung dari kalian. Dan biasanya sih dari para wisudawan itu mereka lebih memilih untuk yang istilahnya di atas Telkom ya, karena banyak sekali perusahaan yang karena patokan dari para wisudawan atau pencari kerja itu pasti dari segi gaji atau salary-nya. Jadi kalau ada yang lebih besar ya kenapa enggak, jadi mereka mungkin lebih memilih yang lain. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya, boleh? Boleh bertanya mengenai PEP-nya itu sendiri? Bait 2 dulu, jangan dulu ke ref, bait 2 dulu.
Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja untuk nyari toko. Untuk absensinya jangan lupa diisi, ada di link. Dan untuk kelanjutannya, untuk tentang poster dan lain-lain bakal kita share menyusul ya. Segitu aja sesi dari Telkom. Makasih banyak udah dikasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Telkom University yang telah memberikan banyak informasi bermanfaat mengenai universitas, fakultas-fakultas, tips and trik, dan pengalaman. Nah, bagi hadirin sekalian yang berminat, tertarik, atau planning untuk melanjutkan pendidikan ke Telkom University, banyak sekali informasi yang bermanfaat tentunya ya dari Telkom University ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, hadirin bisa langsung menghubungi Telkom University lewat beberapa media di chat yang tertera di Zoom. Nah, alhamdulillah sekarang kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Islam Bandung dan Telkom University atas informasi yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang senantiasa menyimak dari awal hingga akhir acara. Semoga informasi yang diberikan dari Universitas Islam Bandung dan Telkom University ini bermanfaat bagi hadirin sekalian. Nah, untuk yang masih kepo dan pengen nyari-nyari informasi tentang universitas swasta, masih ada 4 hari lagi dengan 7 universitas swasta yang tentunya menunggu hadirin sekalian. Untuk informasi lainnya, hadirin sekalian juga bisa follow Instagram Edupation, yaitu @edupation2021. Nah, kita kebetulan lagi open merchandise nih, ada stiker dengan berbagai macam model dan tentunya estetik dan juga bisa ditempel di mana saja. Nah, untuk informasi selanjutnya bisa juga dilihat di Education 2021 di Instagram. Sebelum acara ini diakhiri, baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kang Abdurrahman Hidayat. Untuk Kang Abdurrahman. Mohon maaf, Akang Ilyasnya sedang ada masalah dan bisa tidak hal. Mari sekarang kita tutup acara ini dengan membaca hadis. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, untuk absen akan diberikan contoh yang berikut. Dan kami tunggu kedatangannya di Pre-Event Education 2021 Amakatra hari kedua. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik, terciptalah berbagai upaya untuk meraih hal berharga, meracik berbagai cita rasa, melukis indahnya budaya, meramu aroma karsa untuk dinikmati bersama dengan kehangatan. Seperti layanan terbaik kami, memberikan kemudahan untuk mendukung dan membangun pertumbuhan negeri ini, mewujudkan mimpi, menciptakan senyuman, adalah tanda mata kami